Salam gila bola. Ada berita mengejutkan pada 8 Februari 2022. Sebuah kabar mengejutkan bahwa Hakim Ziyech menyatakan pensiun dini dari sepak bola internasional. Itu berarti ia tidak akan membela tim nasional Maroko lagi, bahkan jika negaranya lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Ini bukan pertama kalinya seorang pemain sepak bola menyatakan diri mereka pensiun dari timnas di usia muda. Beberapa nama besar juga pernah melakukannya. Nama-nama seperti Messi dan juga Zidane. Nah, yuk kita cari tahu apa alasan Ziyech pensiun dan alasan pemain sepak bola lainnya yang pernah meninggalkan timnas negaranya di usia muda. Dari yang dicuekin pelatihnya, nggak menang-menang, gara-gara pesta, sampai dikomporin keluarganya sampai ada yang hina rekan senegaranya. Tapi, sebelum kita mulai, klik tombol subscribe-nya dulu dong buat yang belum, biar tambah semangat guys, oke? Yuk kita mulai! Alasan Hakim Ziyech pensiun. Hakim Ziyech lahir di Belanda dan mewakili negeri kincir angin tersebut pada level junior, tetapi ia kemudian memutuskan berpindah kewarganegaraan dan membela Maroko pada tahun 2015. Ziyech mencatatkan 19 penampilan untuk negara Afrika Utara itu dan sudah mencetak total 17 gol. Namun pada 8 Februari 2022, Hakim Ziyech mengumumkan pensiun dini dari sepak bola internasional pada saat usianya baru 28 tahun. Ternyata, alasan dirinya pensiun dini dari tim nasional Maroko adalah karena ia merasa diabaikan dari tim nasional Maroko sejak Juni 2021. Selain itu, ia juga dicoret dari skuad tim nasional Maroko yang bertanding di Piala Afrika yang berlangsung dari Januari hingga Februari 2022. Hakim Ziyech kemudian menegaskan tidak akan kembali ke tim nasional dan ini sudah merupakan keputusan final. Selanjutnya ia akan fokus pada klubnya saja, yaitu Chelsea. Sejak tampil melawan Ghana dan Burkina Faso pada Juni 2021, Ziyech terlibat pertikaian dengan pelatih tim nasional Fahid Halilhodžić. Sang pelatih asal Bosnia menuduh Ziyech berpura-pura cedera guna menghindari sebuah laga persahabatan pada Juni 2021 tersebut. Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh mantan pemain Ajax itu. Ia tidak dipanggil dalam 6 pertandingan penyisihan grup untuk Piala Dunia. Dan tampaknya, Halilhodžić tidak berniat untuk memanggil Ziyech untuk ikut berlaga di babak playoff Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo pada bulan Maret 2022 untuk merebut satu tempat di Qatar. Ziyech tengah bersama The Blues di Abu Dhabi saat raksasa Liga Inggris itu bersiap menghadapi klub Arab Saudi Al Hilal pada babak semifinal Piala Dunia antar klub pada 9 Februari 2022. Nah, selain Hakim Ziyech, ternyata masih ada sejumlah pemain lain yang juga pensiun cepat dari tim nasional negaranya loh. Salah satu di antaranya sudah sempat pensiun tapi kemudian sempat kembali untuk membela timnas negaranya beberapa tahun lagi. Termasuk legenda Prancis, Zinedine Zidane. Jejak ternoda Zinedine Zidane. Zidane merupakan salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Bermain membela Bordeaux, Juventus, dan Real Madrid di kancah klub. Tendangan volinya yang sangat terkenal memberi Real Madrid trofi Liga Champions ke-9 pada tahun 2002. Dan kemudian gol voli Zidane dianggap sebagai gol terbaik sepanjang sejarah Liga Champions. Di kancah internasional, Zizou membantu Prancis lolos ke Piala Dunia 1998 dan Euro 2000. Dan setelah kegagalan berturut-turut di Piala Dunia 2002 dan Euro 2004, Zidane mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional pada usia 32 tahun. Namun kemudian, Le Bleu kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia 2006. Pelatih timnas Raymond Domenech memohon kepada Zidane untuk kembali membela timnas Prancis. Dan sekembalinya ke tim nasional, ia diangkat kembali sebagai kapten tim dan membantu mengubah nasib Prancis untuk lolos ke turnamen dunia itu. Dalam Piala Dunia 2006 di Jerman, Zidane membawa Prancis lolos ke final untuk melawan Italia. Ia mencetak gol penyeimbang dalam pertandingan tetapi jejaknya di sepak bola internasional ternoda ketika ia menanduk bek Italia Marco Materazzi. Dan sebagai akibatnya, Zidane diusir dari lapangan dan kemudian ia melihat rekan-rekannya ditaklukkan Italia. Gerd Müller kecewa soal pesta.
Pemain yang dikenal dengan julukan Der Bomber ini mencetak 68 gol dalam 62 pertandingan untuk Jerman Barat. Gerd Müller ikut memberi Jerman Barat 2 gelar internasional berturut-turut, Piala Eropa 1972 dan Piala Dunia 1974. Müller mencetak 2 gol saat membantu Jerman Barat mengalahkan Uni Soviet 3-0 pada Piala Eropa 1972. Dan 1 gol saat membantu negaranya menang 1-2 atas Belanda di Piala Dunia 1974. Müller hanya bermain di 2 Piala Dunia, yaitu di edisi 1970 dan 1974. Tetapi masih memegang rekor gol terbanyak sepanjang masa, 14 gol selama 32 tahun. Sebelum akhirnya Ronaldo Nazario asal Brasil memecahkan rekor itu pada 2006 dengan 15 gol. Miroslav Klose menyalip rekor keduanya pada tahun 2014 dengan 16 gol. Walaupun itu membutuhkan 75 pertandingan lebih banyak untuk bisa melakukannya. Karir internasional mantan pemain Bayern Munchen itu berakhir tiba-tiba setelah kemenangan Piala Dunia 1974 di kandang sendiri. Ia merasa sangat kecewa istri-istri para pemain tidak diperbolehkan ikut serta dalam pesta perayaan, sementara istri-istri para pejabat PSSI-nya Jerman boleh masuk. Gerd Müller pensiun pada 1974 saat usianya masih 29 tahun. Samir Nasri salah keluarganya. Setelah beberapa musim yang luar biasa bersama Arsenal, Nasri dinobatkan sebagai pemain terbaik Prancis pada tahun 2010. Membuatnya menjadi kandidat terkuat untuk ikut membela skuad timnas Prancis untuk Piala Dunia 2010, tetapi ternyata ia diabaikan dan sekali lagi tidak dipanggil untuk Piala Dunia 2014. Nasri menuduh rekan-rekan asal Prancis berbicara buruk di belakang punggungnya, sebuah kecurigaan yang bersumber dari keluarga dan teman-temannya. Kejadian tersebut dan banyak insiden lainnya mengakibatkan Nasri mengatakan hal yang tak perlu ia katakan. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu tentang tim nasional Prancis membuatnya tidak bahagia. Setelah dikeluarkan dari skuad Piala Dunia Prancis 2014, ia pensiun dari sepak bola internasional untuk selamanya. Pensiun pada 2013, berarti saat itu usianya baru 26 tahun. Kevin Prince Boateng hina rekan. Ini adalah salah satu pemain termuda yang pensiun dari sepak bola internasional. Setelah awalnya beralih dari tim muda Jerman ke Ghana pada awal karirnya. Awalnya Boateng pensiun karena alasan kesehatan, tetapi setelah dipanggil kembali ke skuad bintang hitam untuk Piala Dunia 2014, ia menyia-nyiakan kesempatan keduanya. Itu lantaran ia dituduh memberikan komentar kasar pada pelatih James Appiah. Boateng juga tidak meninggalkan timnas Ghana dengan hormat, gara-gara mengomentari para pemain internasional Ghana sebagai pemain amatiran. Lionel Messi maju mundur. La Pulga pertama kali mengumumkan kepengunduran dirinya dari tim Argentina setelah kekalahan timnya di final Copa America tahun 2016. Itu merupakan kekalahan final Copa America ketiga kalinya setelah tahun 2007 dan 2015. Messi kelahiran tahun 1987, berarti pensiun pertamanya ini terjadi saat usianya masih 29 tahun. Meskipun demikian, keputusan pensiun itu dibatalkan hanya beberapa pekan setelah 50.000 penggemar berdemo di jalanan Buenos Aires memintanya untuk kembali ke tim. Bintang Barcelona itu kemudian mencetak hat-trick melawan Ekuador dan mengamankan tempat bagi Argentina di Piala Dunia 2018. Tetapi, pada akhirnya mereka menjalani Piala Dunia yang mengecewakan di Rusia. Messi hanya mencetak 1 gol dan Argentina tersingkir di babak 16 besar dari tim yang akhirnya menjadi juara, yaitu Prancis. Setelah Argentina tersingkir dari Piala Dunia, Messi tidak terlibat selama beberapa waktu dengan skuad Argentina. Hal ini membangkitkan spekulasi bahwa ia akan pensiun kedua kalinya, namun ternyata ia kembali masuk skuad pada Maret 2019. Setelah penantian selama beberapa belas tahun, Lionel Messi akhirnya mengantarkan Argentina meraih trofi juara Copa America tahun 2021. Jadi ingat nih, ternyata dua legenda sepak bola abad 21 belum pernah juara Piala Dunia ya, baik Messi maupun Ronaldo. Nanti saat Piala Dunia 2022 di Qatar dimulai, Ronaldo bakal berusia 37 tahun dan Messi 35 tahun. Bagaimana menurutmu? Apakah masih ada peluang bagi keduanya untuk merasakan menjadi juara Piala Dunia bersama timnas negaranya?
Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like dan share jika kamu suka video ini. Salam gila bola!